Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, kita ketemu lagi nih. Tiap hari temen gue pernah masuk di channel gue ini. Cuma kita dulu bahas tanaman ya. Tanaman yang ada di rumah. Iya, kita kan sering bahas tanaman ya, yang udah-udah ya. Nah sekarang makanya gue pengen tahu kisi-kisi ini. Katanya temen gue, narasumber ini teman gue sendiri pernah ada cerita yang dia alamin. Nah makanya dia pengen ngangkat ceritanya nih di channel ini. Kalau gue kan udah kenal nih, coba buat yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ori. Sekarang tinggal di Depok ya. Depok. Itu awalnya waktu lo ini gimana ya awalnya? Itu cerita waktu gue masih kuliah ya di Bandung. Tahunnya sih kisarannya udah lama sih ya, 2003 2004 lah. Antara itu lupa. Cuman itu kejadian waktu itu ngekos kita di Bandung Timur ya daerahnya. Bandung Timur. Jadi kisi-kisinya tuh awalnya ya ada pesan-pesan yang ini sih ya buat kita nanti, apalagi yang udah rumah tangga lah ya. Ceritanya ya hampir kayak mirip-mirip kayak film apa namanya itu? Yang di Indosiar kan? Ya apa yang film-film ajab ya gitu dah. Ya tadinya gue juga gak percaya ya temen. Itu gue ngalamin sendiri gitu. Sampai sempat kayak pernah ngerasain juga? Ya itu tetangga di kosan. Jadi satu kosan. Jadi ceritanya gua ngontrak. Jadi tuh ada kontrakan 2 tingkat gitu kan. Di bawah ada 4 atau 3 tuh kamar mandi di luar gitu kan. Temen campur, ada yang muda, ada yang rumah tangga. Nah kebetulan gua ngontrak itu di nomor 3 kalau nggak salah, dari pojok. Yang satu dia pemusik. Yang di tengah-tengah ini keluarga dia tuh punya anak 2. Pada waktu malam-malam itu sekitar jam berapa ya, habis sisa lah ya. Kebetulan tuh di kontrakan gue tuh lagi 2 temen gue lagi main game. Ke kamar lo? Lagi main ya biasa, kita main komputer, main PS gitu kan. Ngelepas itulah penat habis kuliah gitu kan. Teman PS lagi suruh-suruhnya, tiba-tiba nih tetangga sebelah nih yang rumah tangga nih, dia manggil, "Assalamualaikum," katanya. Katanya. Karena dia orang Sumatera ya, jadi manggilnya udah gitu ya. Udah. Padang kali ya? Ya orang udah dan Uni gitu. Kalau istrinya saya manggil Uni, si abang ini saya panggil udah. Loh, kenapa udah? Bisa ke rumah nggak? Tolongin Uni. Emang kenapa? Emang gitu kan. Uni minta tolong lu, udah tadi teriak-teriak mulu. Gue bilang, waduh, kenapa? Ya udah. Langsung tuh bilang sama teman, lu ke sebelah dulu ya gitu kan. Dia terusin tuh, teman main PS terusin. Mau masuk ke sebelah tuh, rumah sebelah. Ternyata dia lagi ngurang kesakitan gitu. Lagi tiduran, tapi kesakitan gitu. Kesurupan kali ya? Bukan kesurupan, jadi kayak ngerasain badannya tuh kayak ditusuk-tusuk kayak gitu kan. Kalau kata orang mah kayak disantet gitu kali ya. Kalau yang dengar cerita orang kan gitu, biasanya badan tusuk kayak gitu kan. Dia terentang jadi salah gitu kan. Itu mulai dari jam habis isya ya. Pas banget habis isya. Sampai? Pokoknya tuh habis isya tuh gue dipanggil sama si udah itu, udah minta tolong. Gue bilang, "Saya mau tolongin apa? Udah, tolongin, udah pegangin Uni ya kan." Dia mau bangun, mau diri, mau duduk katanya. Udah sendirian gitu kan. Udah gitu kan anaknya masih kecil gitu kan. Dia punya anak berapa nih?
Di kontrakan sih ada 2, katanya di kampung ada 2 lagi yang gede-gede. Oh, yang 4. Jadi yang sekolah di kampung tuh 2, yang kecil-kecil diajak ke sini gitu, kurang tahu. Dia lagi itu, terus si Uni ngomong gini, Wari tolongin Uni, ini kenapa? Tolongin Uni, katanya. Padahal Uni sakit banget ini, katanya. Kayak ditusuk, kayak ada beling, kata dia gitu kan. Di mana? Di pinggang. Terus saya menolongin apa nih? Dudukin, kata dia kan lagi celentang ini kan. Oh, celentang. Dia bilang mau duduk gitu. Tolongin, udah sendirian, kesian gitu kan. Udah kecapean, ya udah. Udah megang badannya, gue megang tangan kan, gue dudukin. Baru mau duduk begini, udah teriak lagi, aduh, sakit. Sakit. Gimana nih, ini gimana nih? Sakit banget ini, ada pinggang kayak ditusuk, kata dia. Terus gimana? Udah miring gitu. Ya udah tuh, gua mau udah kan. Ganti posisi lagi. Baru mau timbang duduk gitu kan. Lama-lama udah, aduh sakit gitu. Akhirnya ganti posisi, telentang tuh Ki. Lalu kita miringnya sebelah kanan dulu kan. Aduh masih sakit ya, pelan-pelan. Wah kayak jomel kita kan Ki. Pelan-pelan nanti kan. Terus udah, nih sabar ya. Ya udah, pokoknya saya ikutin dulu aja lah, bilang gitu. Memegang kaki kan, diturunin centangin, miringin begini, sakit ya. Terus waktu dia, kaki Uni dingin nih. Balsemin, ambil balsem tuh Ki. Balsem kan, wah ini lah usap kakinya. Kakinya gini. Udah belum pakai balsam kok masih dingin. Udah mau habis nih ulang balsamnya ini. Sebotol tuh habis balsam. Hampir setengahnya dah. Dalam korek dingin kan semuanya. Kalau dibilang dingin banget kan. Terus selimutin. Terus nyusun miring. Wah sakit lagi. Mau tengkurap. Jadi itu dari Isya sampai menjelang subuh itu ganti posisi mulu gitu. Dia centang salah. Iya, jadi posisi yang dirubah itu gak ada yang nyaman bagi dia. Gak ada yang nyaman, dia sakit semua badannya artinya. Mau centang salah, miring kanan salah, miring kiri salah, ya kan, tengkurap salah, duduk salah, diri salah. Sampai kita diri salah sampai Uni bilang ini, Wari nggak usah tanggung ya, aku udah nggak pade. Kasihan udah lemes banget itu bantuin dari tadi itu kan. Ayo kita diriin Uni ya, diriin kan tuh kan, berdiri pegangan kanan kiri kan. Baru diriin gini, aduh udah gak kuat kan. Pas diriin berasa sakit tuh gitu badannya. Iya. Pokoknya setiap posisi itu salah semua, serba salah. Dan itu nggak bertahan lama, gitu kan. Ya emangnya maksud gua itu nggak ada yang inisiatif, sudah maksud gua inisiatif panggil yang bisa paranormal. Ya itu bisa. Kan kita belum pikir situ, itu masih jam 9 kita masih ngusahain ibaratnya yang kita bisa dulu lah gitu kan, karena masih panik gitu kan. Pijit-pijitin kan, lu pikir di 9 nih kakinya pijit-pijitin kan, dibilang dingin kan, badannya dingin, menggigil, badan kayak ditusuk kata dia. Bisa antar kali ya? Ya terus hari ini kan gue inisiatif ngomong sama udah jam itu udah jam tengah malam ya, jam 12 malam nggak. Tanya udah punya keluarga nggak di sini yang bisa dihubungin, yang minta tolong, siapa tahu ada kenalan yang bisa obatin orang gitu kan. Terus kalau saudara sih nggak ada kata dia, tapi ada teman katanya kan. Oh ya dia mungkin tahu dah orang-orang yang bisa sini gitu. Saya kan sama-sama pendatang nih bilang gitu kan. Akhirnya ditelepon kan tuh, akhirnya tapi udah nggak punya telepon. Akhirnya gue ke kontrakan dulu tuh Ki, ngambil telepon pinjam sama teman. Oh, terus sudah nggak punya telepon itu? Nggak ada, dulu kan HP masih mahal kan. Iya sih, masih jarang juga ya. Jarang, pakai Nokia segede-gede gini kan gaban. Akhirnya gue ke kontrakan gue ngomong ke teman, ternyata temen gue satu udah pulang katanya. Oh, tinggal sendiri? Iya, tinggal sendiri tuh. Panggil, tolongin gue ya kan, bantuin nih sebelah. Udah enggak ini ya, capek ya. Ya udah sekalian bawa telepon nih ya, mau telepon saudaranya dia. Ada pulsa kan? Ada tadi kan. Ada gue kasih. Ini udah nomornya berapa? Dikasih dia telepon.
ditelepon sama temennya itu, nggak lama diceritain dah tuh si Uninya kenapa-napa itu. Ditelepon itu. Ditelepon saudaranya. Temennya. Temen sudah. Teman-teman bekas usahanya dulu kali. Oh. Ya datang setengah jam kemudian, kan udah cerita masalahnya apa kan. Dia datang ke sini, terus gue tanya sama si yang temennya itu ternyata kan ibu-ibu gitu kan. Oh, perempuan. Ya, ibu-ibu juga. Bu, gimana Bu, udah minta tolong sama yang ini? Ya udah, artinya saya udah nanya ada yang yang bisa gitu ya. Dia bilang saya udah telepon katanya mau nolongin tapi dari jauh, disolatin dulu dari sana mantau gitu. Terus habis itu nggak lama dia ngeliatin ini terus pulang tuh. Siapa sih? Nah itu temannya. Ya terus dia mesen nanti habis subuh si Huda disuruh ke rumah Kiai itu gitu kan. Oh iya. Nah di situ masih berlanjut kan. Wah itu masih berlanjut itu. Masih berlanjut sakitnya, rasa sakit itu. Oh masih berasa lagi. Masih yang sama itu, centang salah, ini salah. Nah si Uni tuh udah mikirnya udah macam-macam, udah kerjaan orang ini gitu kan, gini. Nah, gue kan juga ingin juga kan, akhirnya teman gue yang bantuin gue ini bilang, kita bacain doa, tahu agak ringanan gitu dia kan. Udah kita bacain tuh yang kita bisa kan tuh, bacain. Itu tuh anehnya bukannya makin mereda malah makin menjadi sakitnya. Iya, makin menjadi tuh di habis tengah malam itu malah makin menjadi gitu. Wah, capek banget tuh kadang tidur itu. Pokoknya posisi itu nggak ada nyaman, nggak ada bisa tidur ya kan. Ganti-gantian gitu, gue capek istirahat bentar, udah gitu, temen gue gantian gitu kan. Nah terus anaknya ada anaknya, ya alhamdulillah tuh anaknya kecil udah pada tidur tuh akhirnya. Oh nggak sampai kebangun gitu karena ya karena udah kecapean juga kan, udah tengah malam kan tidur kan bocah gitu kan. Nah menjelang reda itu pokoknya Umi udah ngomong apa aja lah, dia udah kesangka orang lah, udah jelek gitu kan, yang kena ada cowok yang ngejar dia atau gimana gitu kan, takutnya dia dikerjain orang gitu kan, takutnya dia apa gitu. Ya pokoknya ngomongnya udah persangka aja gitu kan, udah ngawur. Soalnya yang dirasain emang santai. Yang kayak kita lihat secara umum gitu kan, maksudnya yang pernah kita dengar cerita orang umum tuh kayak santai gitu tusuk gitu kan. Ini kayak disantet, iya kayak dikirimin gitu kan, kayak dikirim sakit tuh sini, kayak nggak bisa duduk kayak di terus beling kayak gitu kan. Atau dia kayak ditusuk itu kayak diiris-iris gitu, kayak di sini tuh ngeremet gitu punggungnya. Iya kayak beling gitu, ngeremet di sini, di punggung, di sini gitu. Makanya dia nggak bisa duduk, nggak bisa itu padahal udah lu bacain gitu. Ya gua sama teman gua udah bacain sebisa gua, ya mudah-mudahan mereda gitu kan, itu malah makin menjadi. Sampai teman gue bingung loh, ini apa yang salah ya gitu kan. Kalau misalkan begini kita bacain agak mendingan, ini makin menjadi gitu kan. Terus alhamdulillah tuh nggak lama ya, pokoknya sampai subuh, azan subuh kedengeran kayak sampai kedengeran azan subuh ya. Kebayang berapa jam itu kita di Uni itu, berarti dia melek terus. Melek terus, dia sakitan mulu. Iya, dia kerasa. Nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apain, diri salah kan, jongkok salah, duduk salah, miring salah, centang salah kan. Ya itu jaraknya nggak lama, misalkan cuma berapa menit. Aduh dia ketahan ganti posisi, mungkin basemin lagi, kita selimutin kan, dia kedinginan, kita menggigil apa selimut itu berapa tebal kita giniin. Agak rasanya kata dia tetap menggigil. Sampai di badannya dikasih balsam juga masih udah kan. Semuanya lah pokoknya lah yang buat ngeringanin dia gitu kan, ibaratnya. Padahal yang dia rasain katanya badannya menggigil banget, dingin banget katanya. Terus kayak ditusuk-tusuk gitu badannya, jadi kayak dipegang ini kalau dia duduk tuh dok gitu, kayak orang gimana gitu, sakit gitu. Kayak durinya kali. Iya kayak gitu, kayak nyaman gitu. Ini kayak akhirnya menjelang subuh anehnya tuh mereda tuh gitu, alhamdulillah. Pas azan subuh. Habis azan subuh udah mereda. Jadi apa yang udah kata tadi si temannya udah bilang, habis subuh udah suruh ke sono kan. Ya alhamdulillah tuh subuh mereda, tuh enak kan tuh, udah hilang lah rasa sakitnya, itu udah hilang mendadak gitu Ki.
Oh gitu. Ada tuh, udah tinggal capeknya dah tuh dia. Si Uni udah asal udah capek udah tidur. Langsung tidur dong. Nah terus kita selimutin, kita ini kan, terus ngomong udah sholat subuh dulu ya. Nah ini udah kan, nanti habis subuh langsung mau ini ya, tanya terus kata dia, nanti tolong jagain lah katanya. Ya insya Allah tuh. Habis sholat subuh si udah berangkat lah ke rumah kiai itu kan. Ya udah tuh, gua kan balik lagi kan ke kontrakan sama temen gua kan. Berarti si Uni itu dia sendirian Ada ya sama anaknya. Soalnya anakku dibangun ya. Ya enggak, anaknya masih tidur. Yang bocah kan, umur 8 sampai 5 tahun sampai 8 tahun gitu. Si Uni juga udah tenang gitu, maksudnya udah tenang, udah nggak sakit lagi, udah tenang gitu, udah tidur lah, tenang kan. Ya bisa kita tinggal gitu kan. Sementara si udah ke rumah itu kiai, gue balik teman-teman gue ke kosan kan. Itu juga ya sholat subuh, habis sholat subuh nggak tidur kan, ngobrol-ngobrol lagi sama teman. Apa ya, sampai teman kan sama gue bingung kan, apa ya kita bacain malah makin jadi gitu kan. Iya kan, ya ibaratnya kalau kita baca-bacain ayatnya itu agak gimana lah ya. Seenggaknya di dalam tubuh dia tuh ada interaksi lah sama kita gitu kan. Biasanya kan kalau dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita sebutin, kita bacain biasanya itu kalau makhluk halus itu dia suka gerenda. Iya, suka ada interaksi juga gitu kan, interaksi sama kita. Wah gitu kan. Kadang-kadang ya, cuman itu nggak ada sama sekali, yang ada rasa sakit doang kan. Nah itu dari habis sisa ya ibaratnya jam 8 lah ya, jam 8 malam sampai subuh jam 4:30 kan. Lumayan lah. Semalaman kita kata. Semalaman berarti itu. Semalaman. Sudah kagak tidur itu. Semalaman gantian berangkatin diri, berangkatin tentangin, balsemin, seributin, pulang tebal tambah lagi kan. Kira-kira jam 7 pagi ya, si udah pulang tuh. Gue masih di kontrakan ya. Pulang, pulang katanya sih dia bawa air gitu kan dari kiai. Airnya itu setengah dibuat minum, setengah lagi buat dicampur air mandi. Oh iya. Ya, jadi habis mandi, habis ini mungkin sudah cerita kan sama si Uni itu kan. Kayak itu ngomong apa, pesan apa gitu. Oh iya. Nah sekitar jam 8 ya, habis mandi udah beres, udah ini kan. Tiba-tiba udah ke kontrakan lagi kan, ke kontrakan gue. Oh, nyamperin ke kontrakan. Wih, apa? Ya, iyalah. Dipanggil Uni, katanya Uni mau ngomong katanya. Oh, ya udah sebentar. Gua ke situ lagi, balik. Duduk. Gimana nih? Udah gua tanya kan. Alhamdulillah udah enakan gini. Maaf ya semalam udah ngerepotin katanya. Ya enggak apa-apa gitu. Yang penting kan Uni udah enakan sekarang, iya nih. Terus ya tadi udah juga baru pulang. Dia cerita katanya ke kiai. Ada pesan, pihak kiainya itu pesan ke udah, kata ini penyakit bukan dari mana-mana katanya Ki, bukan dari kiriman orang atau orang jahil gitu lah, atau yang orang nggak senang sama kita gitu, bukan. Lah itu selama semalaman itu kan dia ngerasain sakit. Iya kan ngerasain sakitnya kan kayak emang kayak dikerjain gitu kan. Iya kalau kita ngeliat semata kita kalau gitu. Cuman dari kiainya ngomong begitu. Itu bukan dari orang lain, itu dari diri sendiri. Perbuatan diri sendiri. Lu kenapa itu? Kok dia bisa masuknya bisa ngerasain sakit? Akhirnya kan cerita lah si Uning kan, bahwa dia flashback ke belakang. Oh iya, flashback. Jadi dia ceritanya dulu awal itu jayanya dia pedagang sukses dulu di Jakarta. Jayanya dulu dia pedagang apa itu dia? Dia lebih ke tekstil, pakaian gitu. Sukses dah gitu kan, sukses. Ibaratnya dagangannya ya ada toko lah gitu kan, pembelinya banyak lah. Itu dia pedagang gede lah, lumayan gitu kan, banyak pembelinya, banyak langganan gitu. Cuman saya lupa, kata si ini, lupa kenapa nih, saya jadi tinggi kepala. Suami duit saya kuasain gitu. Gitu. Terus suami ibaratnya kata dia ngomong sendiri, udah kayak anjing sama dia. Kalau misalkan dia suruh itu saya naikin
Maksudnya di kayak anjing itu sorry gua. Ya pokoknya disuruh-suruh di ini, suruh nunduk sini. Kalau misalkan itu punggung suami dinaikin sama dia gitu. Jadi ibaratnya suaminya dikecil banget, padahal suaminya Sabar. pengasnya ada apa dari usahanya itu gede gitu kan. Tapi suami itu nurut Ya aja dia nggak ngelawan gitu, maksudnya nurutin aja apa kata ini. Nah Suni itu makin ibaratnya kasih gede kepala lah kan. Wah duit gua kuasain ini kan, terus suami gua ibaratnya udah kayak binatang lah sama gua ini. Harus nurut gitu. Hebatnya si Uda itu kata si Uni, dia sholatnya emang nggak tekun gitu. Ya masih mentang-mentang lah. Nah, cuman dia sabar banget katanya orangnya. Agak dong ngelawan katanya ini kan. Ya inilah katanya Uni akhirnya kena di sini. Wah dari situ gua langsung lemes gitu katanya. Wah harus tunjukin begini gitu kan dalam hati kan. Mungkin Allah tuh ngasih bayaran langsung aja langsung gitu kan, ditunjukin. Dan entah kenapa gue ditunjukin di situ sama teman gue gitu kan. Harus lihat ini. Temen dia pesan nanti kalau misalkan berkeluarga baik yang sabar katanya ini dia langsung gitu kan. Ya dia mesen lah, karena kan gue dulu kan masih kuliah kan. Ya dia mesen gitu, yang sabar ini ya, kayak udah nih. Ya kan akhirnya Uni yang kena sendiri perbuatan ini gini. Ini dari Allah kata Kiai juga, bukan dari siapa gitu kan. Karma mungkin kali ya. Ya bisa dibilang sih karma atau durhaka ya. Durhaka sama suami gitu kan. Karena suami sabar, dia kurang ajar itu kan. Wah terus-terusan itu kan, sampai akhirnya tuh usahanya ditipu orang gitu. Ditipu orang. Jadi dia mau beli barang gitu kan, berapa M gitu. Itu dibawa kabur duitnya. Oh. Jadi dia jatuh kolet. Oh gitu. Nah, berarti dia itu dulu pengusaha gede. Gede. Ya pokoknya kayak pakaian gitu, pakaian kayak grosiran gitu kan. Pokoknya orang yang masuk ada nama lah gitu kan dulu banget. Oh dia bangkrutnya gara-gara ditipu. Nah katanya lagi belanja apa mesen barang banyak nih berapa M, duitnya dibawa kabur. Akhirnya dia utang gitu kan. Wah tuh kemarin jual-jualin tuh nggak punya apa-apaan di Jakarta. Akhirnya dia ke Bandung. Oh gitu. Ada teman yang mau ngasih barangnya buat dijualin lah itu ibaratnya. Ya akhirnya kan masih udah itu kan dijualin lah, dijajain gitu kan. Jadi itu barang di Bandung itu barang punya orang berarti bukan. Iya. Bukan hasil. Ya, kan dari awal lagi, dari nol lagi gitu. Iya dari nol lagi. Makanya dua anaknya itu yang sekolah ditaruh di kampung. Anak nggak sanggup buat biayain ya. Yang kecil-kecilin nih karena nggak bisa ditinggal kan, diajaklah dua ini nih kecil kan. Umurnya kira-kira 6 tahun lah gitu kan, dua cowok cewek. Ya akhirnya nggak, gue balik tuh kan, habis tahu tuh ini gue balik ke kontrakan kan, gue cerita sama temen gue mau bengong apa boy. Pantesan kita bacain kagak mempan yang ada yang punya kuasa kita lawan lah ya teman gue. Ya Maha Agung. Iya, Maha Agung yang pengen ini mah. Ya kita ditunjukin gini ya, Iya pantasnya kan dibacain apa-apa maksud gua nggak mempan, malah tambah sakit kan. Maksud gua malah makin jadi-jadi gitu kan. Iya malah makin jadi. Ya itu mungkin ajab Allah itu ya. Dan si Kiai itu malamnya emang sholatin dia. Sholatin dari dari jauh, dari tempat rumah dia. Oh di rumahnya dia. Disolatin, kenapa nih gitu kan. Akhirnya kan makanya udah kesana dikasih tahu lah sebab akibatnya gitu kan. Dan gak lama setelah itu mereka memutuskan keluarga pulang kampung setelah kejadian itu. Ternyata si istrinya kan masih ada rasa sakit aja, tapi emang udah enakan tapi rasa sakit masih ada. Dia susah berdiri, jadi jalannya jongkok gini. Kayak duduk gitu jalannya rat gitu. Kesian amat ya. Iya karena masih ada rasa sakit kata dia, tapi nggak terlalu lah gitu, bekas-bekas aja gitu. Iya, jadi masuk ke dia jadi nggak bisa jalan normal. Masih ada efek-efeknya lah. Akhirnya
ada dicek katanya ternyata ada penyakit bawaan juga, kanker. Mau kanker. Akhirnya keluarga itu ngambil keputusan untuk Pindah pulang kampung, di kampung dia, mulai lagi dari awal di kampungnya Padang. Sumatera. Ya akhirnya kita tangga kan pada inilah ya, Apa tuh? ya pada ngasih buat makan di jalan lah gitu kan. Oh ya, bekal Nah ya buat perjalanan. dia juga barangnya kan banyak yang ditinggal gitu kan, kayak piring atau Oh gitu kan. Ya kan nggak ke bawah semua kan, oh iya. ya kan bis. Jadi yang bawa tuh cuma kebanyakan baju lah Baju, gitu. ya. Perlu yang penting aja. Yang lain tinggal di kontrakan gitu kan, diserahin ke bokos punya kontrakan. 4-5 bulan itu ya, si udah nelfon ke kontrakan ngabarin bahwa si Uninya udah meninggal. Setelah 5 bulan dari kejadian itu. Iya, Innalillahi. karena dia punya kanker kan. Terus katanya ya sekarang si udah mulai usaha juga di kampung gitu, mulai dari awal lagi kan. Gitu kali ya, Allah tuh ngasih teguran. Iya, Makanya kita tuh maksudnya jangan sombong, jangan terlalu rendahin orang. apalagi suami ya. Oh ternyata benar tuh cerita kayak gitu. Ya kan gue alamin sendiri, ada saksi mata temen gue. Gue kira itu cerita kayak begini. Ya kayak di sinetron aja kan maksudnya Iya, kan. gue kira kan di sinetron doang kan. Iya kan, kalau sinetron kita ngeliat kan, bener apa enggak sih, bener apa enggak gitu Iya, kan. iya. Ya ternyata kan gue ngalamin gitu kejadiannya. Walau alam ya, Ada tapi juga dan itu salah satu cerita di Bandung yang gue sampai sekarang masih inget lah. Oh, di Bandung ya. Itu lu dulu ngekos di Bandung ya. Iya, itu tahun-tahun terakhir, masa-masa kuliah tahun terakhir. Oh gitu ya. Serem juga ya, Mas juga ditampakin. Oke, ceritanya sampai sini aja dulu ya. Apa jadi gimana ya? Kagak kepikiran Mas juga, ajab itu balasan itu gue kira tuh kagak ada. Ternyata tuh Allah tuh nunjukin tuh ada ternyata. Gue kira tuh ya di TV-TV doang ajab itu. Ya kalau kita ngeliat TV kan kayaknya serem banget itu cerita, apa benar apa nggak sih gitu. Nah, tuh Ya ternyata secara nggak langsung gue ngalamin gitu kan. intinya dia durhaka sama suami. Iya, bisa jadi seperti itulah ya. Karena kan suami kan selalu Iya. ditaklukin sama dikuasain sama dia Ya, sama istri. ya semoga sih ini buat pelajaran buat kita Pelajaran. semua ya, apalagi yang mau berumah tangga tuh gimana gitu. Iya, mudah-mudahan ini dari cerita Bang Ori ini mudah-mudahan jadi pembelajaran buat Iya. kita juga. Jadi kita kalau misalkan di rumah tangga kan selalu ada pertengkaran, selalu Ya, ada ada selalu salah paham, ada apa gitu. dia salah paham, sama-sama sering berselisih. Iya. Yang penting kita jangan besar kepala Hmm. di rumah tangga atau di manapun gitu. Kita lanjut lagi ntar cerita yang lain. Iya. Terima kasih nih udah Oke, udah mampir ke channel gua. Ya. Sebelum tutup, gua akhiri dulu dengan kata-kata di diskusi misteri. Yo.